Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Rekan-rekan semua, saat ini kita akan membedah sebuah mahakarya konseptual, yaitu cetak biru masjid ideal masa depan. Kita saat ini sedang merumuskan sebuah manifesto komprehensif yang memadukan 3 pilar utama, yaitu arsitektur Islam, presisi syariah, dan inovasi keberlanjutan global. Ini adalah sebuah master class untuk mendefinisikan ulang bagaimana ruang fisik bertransformasi menjadi pusat peradaban umat yang memancarkan kedalaman tauhid dan kemajuan teknologi. Fondasi spiritual kita sangat jelas, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18, bahwa yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Mari kita mulai perjalanan arsitektural ini. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang menjadi jantung utama dari seluruh ruang yang kita rancang. Rekan-rekan sekalian, dalam arsitektur Islam, struktur 3 dimensi Kartesian, yaitu sumbu X, Y, dan Z, yang bukan sekadar representasi geometri ruang fungsional. Ruang ini adalah wadah spiritual. Tauhid adalah jantungnya. Masjid adalah Baitullah, yaitu rumah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, desainnya harus memancarkan kesucian absolut, murni, bersih dari ornamen yang berlebihan, terbebas dari reduksi visual yang mengarah pada syirik, serta menghindari tasyabuh atau menyerupai tempat ibadah agama lain. Ada relasi psikologis yang kuat antara ruang fisik dan kebersihan hati. Setiap garis, volume, dan proporsi yang kita goreskan di atas meja gambar harus bertindak sebagai instrumen spiritual yang mengarahkan jiwa manusia pada kehusyukan dan penyerahan diri total kepada Sang Holik. Hal ini selaras dengan surah Al-Jin ayat 18, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Dari fondasi tauhid yang murni ini, bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam instrumen hukum dan integrasi bangunan? Mari kita melangkah ke halaman berikutnya. Sebagai perencana dan arsitek muslim, kita wajib menguasai makosyid syariah sebagai parameter performa bangunan. Arsitektur Islam harus mampu memenuhi 5 perlindungan universal. Pertama, hifz adin, menjaga agama melalui presisi orientasi kiblat dan fasad yang bertauhid. Kedua, hifz an-nafs, menjaga jiwa dengan sistem keselamatan, mitigasi bencana, dan sirkulasi yang aman bagi setiap jiwa. Ketiga, hifz al-aql, menjaga akal melalui integrasi perpustakaan dan pusat pendidikan interaktif di dalam ekosistem masjid. Keempat, hifz an-nas, menjaga keturunan dengan menyediakan ruang yang ramah keluarga, ramah anak, serta menjaga privasi wanita secara terhormat. Dan kelima, hifz al-mal, menjaga harta melalui efisiensi energi dan tata kelola material yang awet demi menghindari kemubaziran. Ingatlah surah Ali Imran ayat 110, kita adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Arsitektur kita harus mencerminkan predikat itu. Selanjutnya, bagaimana kita merancang bangunan bersama masyarakat? Kita lihat bab ketiga. Masjid masa depan menolak pendekatan desain yang top-down atau egosentris dari arsiteknya. Kita menerapkan perancangan adaptif berbasis komunitas. Prosesnya terbagi dalam 3 tahap linier yang rigid namun adaptif. Tahap pertama adalah analisis demografi secara empiris, kita memetakan siapa pengguna ruang kita. Rasio lansia, anak-anak, dan rekan-rekan difabel secara langsung akan menentukan dimensi dan fasilitas fisik bangunan. Tahap kedua adalah musyawarah desain. Kita duduk bersama komunitas lokal untuk menajamkan fungsi ruang harian, sekaligus mengantisipasi lonjakan musiman seperti saat Ramadan dan Idul Fitri. Terakhir, tahap ketiga, evaluasi pasca huni. Kita memastikan ruang fisik ini secara nyata mampu merespons dinamika sosial jamaah yang terus berkembang setelah bangunan diserah terimakan. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari surah Asy-Syura ayat 38, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Setelah memahami karakter komunitasnya, selanjutnya mari kita tempatkan bangunan ini di atas tapak bumi dengan orientasi yang sakral, seperti pembahasan berikut ini. Dalam konteks makro perencanaan kota, orientasi sumbu utama sebuah masjid tidak boleh bergeser 1 derajat pun. Kiblat bukan sekadar arah sholat, melainkan sebuah poros kosmik yang mengunci seluruh grid struktural, tata letak ruang, hingga pola sirkulasi kawasan. Secara integrasi urban, masjid harus hadir sebagai landmark kawasan yang responsif terhadap iklim lokal, kontur topografi, dan sistem drainase kota secara harmonis. Desain tapak wajib memberikan prioritas tertinggi bagi pejalan kaki. Mengapa? Kita ingin memperkuat keutamaan spiritual dalam setiap langkah kaki jamaah menuju Baitullah, mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor di area inti, dan menghidupkan kembali sunnah berjalan menuju masjid. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 144, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ketika melangkah dari area urban luar menuju ke dalam area masjid, kita memerlukan sebuah filter spiritual. Selanjutnya mari kita bedah hierarki ruang ini, di halaman berikutnya. Desain arsitektur Islam yang matang dicirikan oleh zonasi transisi yang adaptif, yang kami petakan dalam bentuk sistem ring konsentris. Di lapisan terluar, ring 3 adalah area publik atau zona transisi. Plaza luar dan batas tapak ini berfungsi sebagai penyaring mekanis dan psikologis, memisahkan kebisingan serta debu duniawi sebelum jamaah melangkah lebih dalam. Masuk ring 2, kita mendapati area semi-privat sebagai zona persiapan. Disinilah area wudhu, loker, dan ruang manajemen berada. Ini adalah ruang transisi sakral tempat jamaah membersihkan fisik sekaligus menata mental. Hingga akhirnya, kita tiba di ring 1, ruang sholat utama, inti kesucian. Ini adalah area yang sangat privat, dirancang dengan sirkulasi tanpa silang. Alur masuk jamaah baru tidak boleh memotong syaf mereka yang sedang tegak melaksanakan sholat. Sesuai firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 36,
Masjid-masjid diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama Allah Ta'ala di dalamnya. Lalu, bagaimana ruang inti kesucian ini berinteraksi dengan fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan lainnya secara dinamis? Mari kita lihat penjelasannya di halaman berikutnya. Masjid di era keemasan Islam tidak pernah berdiri sebagai ruang tunggal yang statis. Kita harus mengembalikan fungsi tersebut melalui ekosistem ruang yang multifungsi dan adaptif. Di satu sisi, kita mewadahi fungsi ilmu dan akal melalui penyediaan perpustakaan Islam yang komprehensif, ruang pendidikan interaktif, serta aula kajian dengan kapasitas yang dinamis. Di sisi lain, fungsi sosial dan umat diintegrasikan secara elegan. Adanya ruang konseling yang tertutup demi menjaga privasi, unit pengelolaan zakat, infak, sedekah secara modern, hingga fasilitas pengurusan jenazah yang higienis. Kuncinya terletak pada fleksibilitas spasial atau agility. Dengan memanfaatkan teknologi partisi mekanis yang dapat dipindah, kita bisa memperluas syaf sholat saat Jumat tiba, lalu mengonversinya kembali menjadi ruang kelas atau area sosial di luar waktu ibadah. Inilah wujud konkret dari surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana Allah Ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Untuk mewujudkan ruang multifungsi tanpa sekat pembatas konvensional, kita membutuhkan lompatan teknologi struktur. Selanjutnya, mari kita bahas aspek strukturalnya. Di halaman ini, kita melihat perpaduan luar biasa antara estetika spiritual dan teknik sipil tingkat tinggi. Harmoni geometris dalam arsitektur Islam, melalui proporsi, skala, dan simetri murni, bukan sekadar elemen dekoratif kosmetik. Ia adalah refleksi visual dari ketidakterbatasan dan ketertiban ciptaan Allah Ta'ala di alam semesta ini. Untuk merealisasikan kehusyukan tanpa gangguan visual, kita wajib mengaplikasikan teknologi struktur bentang lebar mutakhir demi menciptakan ruang bebas kolom. Kita meminimalkan atau bahkan menghilangkan pilar penyangga di tengah ruang utama agar syaf jamaah tetap lurus, rapat, dan tidak terputus, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh lagi, kita melakukan redefinisi fungsi klasik. Bentuk kubah direkayasa secara termal sebagai ventilator udara panas, dan menara dioptimalkan sebagai titik akustik telekomunikasi digital. Sebuah bentuk yang lahir dari fungsi dan makna transendental, merefleksikan surah Al-Ghoshiyah ayat 17 dan 18 tentang penciptaan langit yang ditinggikan. Bicara tentang ruang bentang lebar bervolume raksasa, tantangan terbesarnya adalah kenyamanan auditori. Bagaimana kita mengendalikannya? Mari kita pelajari di halaman berikutnya. Bagi para akademisi dan praktisi, kita tahu betul bahwa musuh utama ruang bervolume besar adalah reverberation time atau waktu gema yang berlebihan. Tantangan akustik ini bisa menghancurkan kejelasan artikulasi bacaan imam dan khutbah khotib. Jika jamaah tidak bisa mendengar kalimat dengan jelas, kehusyukan akan terganggu. Solusi ilmiah yang kita tawarkan adalah integrasi material modern, yaitu aplikasi panel penyerap suara tak kasat mata pada lekukan kubah dan dinding belakang jamaah. Kita juga menciptakan isolasi lingkungan berupa perisai arsitektural untuk mereduksi kebisingan lalu lintas eksternal. Terakhir, sistem tata suara digital canggih disembunyikan secara presisi di dalam elemen interior tanpa merusak kemurnian garis arsitektur. Pendekatan kontrol suara ini sangat sejalan dengan pesan universal dalam surah Luqman ayat 19, yang mengingatkan kita untuk menyederhanakan langkah dan melunakkan suara kita. Kenyamanan auditori telah tercapai. Sekarang, bagaimana kita mengelola kenyamanan termal dan kualitas cahaya di wilayah tropis seperti Indonesia? Kita berpindah ke bab 9. Sebagai perencana di wilayah tropis, kita diberkahi sinar matahari melimpah sepanjang tahun. Keunggulan ini kita manfaatkan melalui konsep spiritualitas cahaya alami. Kita mendesain bukaan pencahayaan alami tidak langsung untuk mendramatisir area mihrab tanpa menimbulkan silau bagi pandangan jamaah, melahirkan aura transendental yang teduh dan tenang. Untuk aspek termal, kita mengoptimalkan konsep ventilasi silang secara mekanika fluida yang presisi demi membuang udara panas ke titik tertinggi bangunan. Konsep ini didukung oleh penggunaan massa termal ekologis, seperti material batu alam lokal yang mampu menyerap panas lingkungan. Hasilnya, kita bisa menekan ketergantungan pada pendingin udara mekanis, atau AC, dan mencegah pemborosan energi atau perilaku israf yang dilarang dalam Islam. Sebuah metafora fisik dari surah An-Nur ayat 35, Allah Ta'ala pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Dari kenyamanan udara dan cahaya, selanjutnya mari kita beralih ke elemen paling mendasar dalam ibadah umat muslim, yaitu air dan kesucian. Halaman ini adalah salah satu inovasi paling krusial, yaitu mengintegrasikan fikih toharoh ke dalam desain sanitasi modern. Kita membagi sirkulasi ruang secara tegas dan mutlak antara alur basah, yaitu area toilet dan wudu, dengan alur kering, yaitu koridor suci menuju ruang sholat utama. Pemisahan fisik ini wajib demi mencegah kontaminasi najis secara tuntas dari alas kaki. Dari sisi ergonomi dan keselamatan, tempat duduk wudu dirancang antropometris, dipadukan dengan material lantai bertekstur anti-slip berkekuatan tinggi demi melindungi jamaah lansia. Kita juga menerapkan drainase presisi melalui saluran pembuangan tersembunyi yang mengalirkan air seketika, mencegah genangan kotor penyebab bau dan bakteri. Terakhir, untuk aspek konservasi air bersih, kita wajib memasang keran otomatis bertekanan udara untuk menghemat debit air secara drastis, menghindari perilaku boros air, sesuai esensi surah Al-Maidah ayat 6 tentang perintah berwudu. Kesucian fisik sudah terjamin bagi semua orang. Namun, apakah masjid kita sudah benar-benar inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat? Mari kita bahas universal design di halaman selanjutnya. Arsitektur Islam masa depan secara tegas menolak diskriminasi tata ruang. Kita menerapkan prinsip universal design. Langkah pertama adalah penghapusan hambatan fisik, yaitu kita mengeliminasi perbedaan ketinggian lantai yang drastis dan menggantinya dengan penyediaan ramp dengan kemiringan standar presisi serta area parkir khusus difabel. Fasilitas akses universal ini memastikan area wudhu dan toilet berdimensi luas, sehingga 100% dapat diakses oleh pengguna kursi roda secara mandiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Tidak kalah penting, kita menghadirkan ruang inklusif keluarga melalui pembuatan ruang laktasi yang tertutup serta area anak yang aman secara visual namun terisolasi secara akustik.
Tujuannya agar tangisan balita tidak memecah kehusyukan jamaah sholat utama, namun sang ibu tetap dapat beribadah dengan tenang. Pendekatan inklusif ini merefleksikan teguran Allah Ta'ala dalam surah Abasa ayat 1-3, mengingatkan kita untuk tidak berpaling dari mereka yang memiliki keterbatasan. Setelah memastikan aksesibilitas bagi semua, arsitek juga harus mengantisipasi kondisi darurat. Mari kita lihat sistem mitigasi bencana pada halaman berikutnya. Rekan-rekan, bangunan publik dengan kapasitas ribuan orang wajib memiliki ketahanan infrastruktur yang tangguh. Di bab ini, kita mendesain sistem mitigasi bencana dan manajemen keselamatan secara aktif. Pertama, melalui crowd management dinamis, lebar pintu utama, koridor, dan tangga evakuasi dihitung secara matematis berdasarkan simulasi kapasitas puncak darurat, seperti saat sholat Jumat atau Idul Fitri, untuk mencegah penumpukan massa yang berakibat fatal atau bottleneck. Kedua, kita mengintegrasikan sistem proteksi aktif dan pasif, seperti jaringan deteksi asap mutakhir dan sistem pemadam otomatis yang dirancang tersembunyi tanpa merusak estetika ukiran plafon utama. Ketiga, mewujudkan struktur resilien bencana, di mana pondasi dan pilar struktural dirancang dengan spesifikasi ketahanan gempa tertinggi berdasarkan zona geografisnya. Menjadikan masjid sebagai perlindungan darurat komunal saat bencana melanda lingkungan sekitar. Ini adalah bentuk aplikasi nyata dari surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Penyayang kepadamu. Aspek keamanan teknis telah terpenuhi. Kini saatnya kita menyentuh jiwa dari arsitektur itu sendiri, yaitu estetika visual. Bagaimana kita mendefinisikan keindahan dalam arsitektur Islam masa depan? Jawabannya adalah estetika transendental. Kita mengadopsi esensi minimalisme Islami, di mana keindahan tidak dicapai dengan menumpuk dekorasi mahal, melainkan fokus pada pengelolaan ruang kosong yang bermakna mendalam. Kita memanfaatkan kaligrafi proporsional yang geometris dan pola-pola tak berujung, seperti pola arabes, murni untuk menyadarkan manusia akan kebesaran Tuhan yang tidak terbatas. Yang paling krusial adalah pencegahan distraksi spiritual, yaitu kita mematuhi batasan syariat secara absolut dengan tanpa menampilkan unsur bentuk makhluk bernyawa, baik manusia maupun hewan. Kita juga secara ketat menghindari warna yang terlalu mencolok atau ornamen emas yang berlebihan, khususnya pada dinding arah kiblat, karena secara psikologi arsitektur terbukti mengacaukan fokus dan konsentrasi jamaah saat sholat. Kita memegang teguh prinsip surah Al-A'raf ayat 31, untuk memakai pakaian indah di setiap memasuki masjid, namun secara tegas dilarang berlebih-lebihan. Estetika yang bersih ini akan semakin sempurna jika didukung oleh sistem pengelolaan energi yang cerdas. Selanjutnya, mari kita melangkah ke bab teknologi Smart Mosque. Selamat datang di era Smart Mosque. Di halaman 15 ini, kita mengintegrasikan arsitektur dengan teknologi masa depan untuk mencapai efisiensi tertinggi. Pilar pertama adalah otomatisasi berbasis sensor dengan teknologi IoT. Kita menyebarkan sensor suhu, kelembaban, dan sensor hunian ruang untuk mematikan pendingin ruangan dan pencahayaan secara otomatis di zona-zona yang tidak terpakai. Pilar kedua adalah kemandirian energi surya melalui pemasangan solar panel fotovoltaik yang terintegrasi secara estetis pada bentang atap dan kanopi parkir untuk menekan beban biaya listrik secara drastis, sebuah langkah nyata melestarikan harta umat, hifz al-mal. Pilar ketiga adalah siklus air terpadu, di mana kita mengimplementasikan sistem penampungan limpahan air wudhu, disaring secara mekanis hingga murni, untuk menyiram lanskap taman ekologis dan membilas toilet. Langkah inovatif ini merefleksikan peringatan Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Ta'ala memperbaikinya. Infrastruktur canggih ini tidak akan bertahan lama tanpa tata kelola manajemen yang profesional. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana mengelola kehidupan ruang ini. Rekan-rekan sekalian, sebuah cetak biru arsitektur hanyalah benda mati tanpa adanya aktivitas kehidupan di dalamnya. Bab 15 menegaskan tentang imarohal masjid dan tata kelola kehidupan ruang. Ada 3 pilar manajemen yang harus berjalan beriringan. Pertama, pemeliharaan intelektual melalui dakwah. Kita menghidupkan ruang fisik ini dengan kajian ilmiah, perpustakaan yang aktif, dan majelis ilmu yang menjadikan masjid sebagai jantung komunitas yang berdetak produktif selama 24 jam. Kedua, pemeliharaan infrastruktur cerdas. Sejak awal kita mendesain material interior yang memprioritaskan kemudahan pembersihan dan merancang akses lorong teknis khusus untuk reparasi utilitas yang efisien tanpa mengganggu aktivitas ibadah. Ketiga, sustainability sosial dan ekonomi. Penerapan tata kelola transparansi finansial dan optimalisasi dana umat melalui integrasi ZISWAF secara produktif, menjadikan masjid mandiri secara ekonomi dan mampu memakmurkan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membangunkan baginya semisal itu di surga. Kita telah membedah seluruh bab teknik dan spiritual dari cetak biru ini. Mari kita tiba pada kesimpulan akhir presentasi kita. Sebagai penutup dari analisis pembahasan kita kali ini, arsitektur masjid yang ideal bukanlah tentang unjuk kemegahan material atau ego struktural, melainkan sebuah manifestasi sempurna dari kemurnian tauhid, keadilan syariat, dan rasa cinta yang mendalam kepada umat manusia. Setiap garis yang kita gambar di atas meja digital kita, setiap detail material yang kita pilih, dan setiap fasilitas inklusif yang kita rencanakan adalah bentuk investasi peradaban jangka panjang dan ladang amal jariah yang takkan pernah terputus oleh waktu. Mari kita berkomitmen bersama, baik sebagai arsitek, perencana, akademisi, maupun praktisi, yaitu untuk merancang, merawat, dan memakmurkan masjid-masjid kita dengan keilmuan mutakhir dan ketakwaan penuh. Menjadikannya sebuah rumah yang mendamaikan seluruh penduduk bumi dan dibanggakan oleh penduduk langit. Sesuai firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 107, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Teruslah belajar, teruslah merancang, dan teruslah beramal. Sebarkan ilmu ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke rekan-rekan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.